tentang sejarah kehidupan kami masyarakat Ures Mander yang mendiami di kampung di wilayah Bonggo ini. Tahun 82 itu mulai kita yang tidak tahu namanya OPM ini, baru kita dapat tahu bahwa itu ada OPM, Organisasi Papua Merdeka ini. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Baik, selamat pagi. Kami dari Koramil 06 Bonggo telah melaksanakan kegiatan apel bersama di Kampung Rotea selaku Koramil di wilayah teritorial. Kami menjalin hubungan tali silaturahmi kepada Kampung Rotea guna untuk membangun kampung ini ke depannya lebih maju dan lebih tertata lagi. Itu aja dari saya. Semoga ini menjadi dasar pertama untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Tetap semangat! Baik, selamat siang. Saya perkenalkan, nama saya Daniel Buriam. Jabatan saya Kaur Desa, Kaur Umum, Kampung Rotea, wilayah Kabupaten Sarmi, Distrik Bonggo. Bersama kami di sini dengan apel bersama dengan Koramil Bonggo telah kami lakukan apel bersama. Di saat ini saya perlu sampaikan sedikit tentang sejarah kehidupan kami masyarakat Ures Mander yang mendiami di kampung di wilayah Bonggo ini. Awalnya mulai dari kami berada di hutan-hutan, yaitu di wilayah kami masing-masing. Ada beberapa suku yang terkumpul menjadi satu di Kampung Rotea, yaitu antara lain suku Ures, kemudian suku Mander yang bertempat di Kampung Rotea ini. Awalnya itu mereka, kedua suku ini hidupnya di pedalaman. Masing-masing suku Ures dia berasal dari Kabupaten Jayapura. Tetapi ketika khususnya di wilayah kita itu masih kuno, masih dalam kegelapan, belum kenal Injil, bahkan pemerintah. Pada saat itu masih India Belanda, mereka naik, mungkin masih usaha-usaha itu burung kuning atau burung cenderawasih atau anggrek. Kita punya orang tua-tua ini, mereka berperang melawan suku antara suku. Suku Ures menyerang ke Mamberamo, kemudian dia serang juga ke wilayah suku-suku yang ada di Maniren dan bagian Tor di atas. Di situ mereka mulai membuat perkawinan lewat perempuan, mereka berdamai antara suku-suku itu. Kemudian ada sedikit
hal lagi persoalan yang terjadi di dalam tetangga atau suku besar Ures ini. Ures dia punya sekutu ini besar, termasuk Sigi Guanggan, Oria besar ini kan Ures punya sekutu. Ketika ada pembunuhan terjadi di Danau Vianfon, itu saya punya tete, saya punya cici, bukan tete tapi cici, namanya Guebra. Ketika dia dibunuh dan maka Ures merebut Danau Vianfon di atas. Dengan dasar itu langsung dia keluar di pantai sini. Yaitu yang menemukan orang Ures di atas adalah orang Mawes. Mawes Ures. Akhirnya Mawes bawa turun Ures ke kampung Mawes. Menjadi satu kampung di situ, itulah Mawes Ures. Yang hari ini nama kampung Mawes masih dipanggil Mawes Ures. Setelah itu, saya punya tante dikawinkan ke Podena, maka saya punya tete pindah ke Podena. Nah, saya punya bapak juga mulai lahir dan dapat dia besar dan dia juga kawin sama saya punya mama untuk mendamaikan peperangan antara Mambramo dengan Ures. Ketika itu berjalan beberapa tahun lamanya, kampung di Podena pindah ke Merwai. Merwai ada di pantai di bawah ini. Tahun 82 itu mulai kita yang tidak tahu namanya OPM ini, baru kita dapat tahu bahwa itu ada OPM, Organisasi Papua Merdeka ini. Di situ datang Rumkoren bersama Awom, ada juga mantan-mantan tentara yang pernah lari bergabung itu, yaitu Leo Ab. Mereka datang, mereka bikin kacau di Betap, termasuk di Bongo. Sudah, kami ini masyarakat khususnya masyarakat ini, orang tua saya masih kecil ini, masih telanjang di bawah ini. Jadi 82 itu kita lari kucar kacir. Jadi pasukan TNI ini masuk pakai kapal landing dari tengah laut Batu Babat di kampung Merwai itu, Batang Kelapa ke apakah yang di situ putus-putus. Kita bubar. Kita lari menghindar ke hutan. Tempat ini sudah kita bersembunyi di Kepala Fuaran. Sudah tinggal almarhum Pak Huber yang rumahnya di Pertigaan Karang. Dia sempat rampas, bawa lari itu Rumkoren senjata Moser. Serahkan di Koramil Betap, Pantai Timur. Yaitu dan Ramil pada saat itu Johana. Johana ini sudah sebelum dia menyatakan dirinya bahwa tentara, kedua orang ini, Johana sama Pak Lando, Koramil Bongo. Rondo sudah duluan sudah masuk sebagai intel di tempat ini dan dia bersama dengan suku Mander. Ures sudah pernah jalan sampai Taputa dalam hutan ini. Ketika dia sudah kembalikan dari intel, sudah dikembalikan untuk ke umum, langsung dia jadi anggota Koramil, maka dia sendiri rebut kembali. Jadi OPM langsung dia sama-sama dengan kita punya orang tua-tua ini, dorang mundur tinggal di hutan, di Bages sana. Karena orang di pesisir pantai ini mereka tidak tahu hutan, bagaimana mau terobos ke sana, tidak bisa. Hanya yang tahu hutan ini kita yang orang pedalaman ini, yang bisa tahu hutan. Makanya sarang OPM itu bertempat di sana. Mau bongkarnya susah, TNI, Polri cari jalan juga mau bongkar setengah mati. 85 itu operasi besar-besaran daerah DOB di wilayah Papua ini, orang masuk. Patimura dia turun semua kamu sampai Mambramo, dia bungkus mati. Di situ sudah mulai masyarakat mulai cari jalan ini, bagaimana kita mau tongkok sagu di sini, sebentar dapat serang lagi. Setelah ada jalan, tidak paksa lagi keluar. Ada yang keluar di Mamberamo,
Yang keluar di Mamberamo termasuk saya dengan saya punya orang tua dan masyarakat Rotia yang termasuk bapaknya kepala kampung ini itu keluarnya di Mamberamo. Sedangkan kepala kampung keluarnya di Bongo. Dia masih anak muda, masih ganteng. Apalagi saya lebih ganteng sekali pada waktu itu. Iya. Nah, setelah itu kami kembali. Saya di Mamberamo saya buat kampung satu dengan masyarakat Ures Mandir yang ada. Kami di sana kampung namanya Kampung Bongo. Di sana kita bentuk gereja pakai daun sagu begini, terus dindingnya gaba-gaba. Itu gereja Jemaat Kasih. Jemaat Kasih itu yang kita bawa sekarang, kita ada bangun lagi di Rotea ini, yang kemarin TMD kasih kita ini. Jadi tadi cerita yang saya awali tadi, pembicaraan awal pertama yang 82 pasukan masuk mulai serang kita di bawah itu, termasuk gereja kami dibakar oleh TNI Polri. Makanya tahun lalu itu saya minta harus bangun gereja. TMD masuk di Rotea ini harus bangun gereja. Sebenarnya kampung ini bukan namanya Rotea, harus Merwai karena berbau politik, karena bekasnya juga ketika kami sudah turun ke pantai, kami masih ada di transmigrasi, baru ada di Podena, termasuk saya di Podena dengan Pak Desa ini di Podena, Pak Desa ini selaku RW di Podena, saya masyarakat di Podena. Sebagian masyarakat Mander atau Ures ada di SP7, mereka masuk bergabung dengan transmigrasi, jadi mereka di jalur 1. Setelah peristiwa SP7, masyarakat bubar kembali. Ini ya salah satu ini juga termasuk saya juga yang kacau-kacau waktu itu. Ikut kacau. Jadi tapi juga sampai di dalam mungkin ada berapa, tidak sampai tahun, hampir sampai tahun di dalam itu. Selesai kunci tahun itu, saya cari jalan bagaimana saya bisa ketemu dengan Kepala Distrik Bongo. Saya ketemu Kepala Distrik Bongo waktu itu masih mantan wakil bupati Pak Kiokio. Saya ketemu Pak Kiokio dengan Kapolsek waktu itu Pak Huber Mansi. Ketemu dua, saya bilang tolong masyarakat. Terus jaminannya sudah, nanti ada senjata saya kasih. Saya jaminan untuk masyarakat supaya dan Poska dan Kika jangan apakan masyarakat ini. Serahkan pucuk berarti. Ya, saya berikan itu. Setelah itu diri saya sendiri juga masih takut-takut dengan aparat keamanan. Saya kabur aja. Saya hilang jejak. Jangan bapak saya tidak tahu kemana saya mau pergi. Saya hilang. Sudah orang tua saya keluarkan. Dengan keluar, saya sendiri kabur ke Jayapura. Masuk kota, saya tinggal dengan Pak Haji di sana, di Entrop. Pak Haji itu kenal saya karena saya keluarga dengan mereka orang Sulawesi. Darwis itu dia punya bapak Pak Tajudin. Setelah itu saya ke Lere. Saya tahun 2003. 2003 itu 2004 saya di Lere. 2005 saya sendiri mengaku untuk saya menyerahkan diri. Saya menyerahkan diri 2005. Baru di aula kantor Bupati Jayapura yang terima bawa saya waktu itu Pak Napolio dan Intel. Pak Napolio, terus Kapolres Jayapura Pak Robert Johnson almarhum, terus ya anggota saya bisa lupa nama-namanya. Waktu itu Habel Suaib Bupati. Orang dulu Pak? Saya sendiri bersama istri. Kita
penyerahan senjata di Aula Kantor Bupati Jayapura. Kemudian 17 Agustus saya ikut upacara di lapangan di Gunung Merah. Setelah itu kami dikembalikan ke Buasom, yang waktu itu menyerahkan diri di sepanjang pantai Sarmi ini. Saya kumpulkan mereka bawa ke Buasom untuk ikut pemutihan. Maka kita ikut pemutihan seluruh yang pernah terdaftar di dalam TPNOPM di wilayah Kabupaten Sarmi ini, mulai dari Subuh sampai Sarmi, Beta, Panditi Urin, Bongo, ke sana kita semua kita diputihkan di sana di Buasom. Selesai itu saya pulang. 2005 itu saya pulang ke sini. Rumah saya pertama di ujung situ, di jembatan situ. Saya bongkar itu rumah di tata desa sana. Saya pasang itu seng-seng bekas itu di situ. Saya sementara di situ. Ketika ada pada saat itu 2005 2006 itu 2006 ke 2005 yang ada apa itu bencana di Cina kah? Jepang kah? Gempa. Di situ seluruh Indonesia ini kami ada mendapat bantuan. Termasuk kami di kampung ini belum jadi kampung. Masyarakat masih tersebar, belum jadi kampung. Tapi kami ada dapat bantuan-bantuan seng, masyarakat semua. Termasuk kita yang terdaftar di SP7, kemudian di Podena, kita dapat ini bantuan seng. Kita dapat bantuan seng, maka dengan bantuan seng ini saya menyurat di kertas putih kepada Bapak Bupati Fonataba selaku Bupati Kabupaten Sarmi. Bapak, saya punya TT, dengan bahasa kampung saya menyurat dengan tangan saya sendiri. Bapak selaku Bupati Sarmi, saya ini mantan OPM saya, Daniel Durian. Jadi saya punya TT ajar saya itu ikat seng, dia tidak ajar. Kalau ikat atap rumah dia ajar, jadi saya bingung. Saya pasang bagaimana ini seng. Surat saya yang dibawa sekretaris desa Kampung Rotea ini, Michael Winim, anaknya yang sekarang ada ini. Sekretaris desa ini, waktu itu Michael Winim ini, dia yang bawa surat saya. Dia ikut speed dari Podena, tiba di Sarmi, dia kasih Bupati. Pas Bupati lihat surat itu langsung dia perintahkan Pak sebelum Erberkai, kamu turun langsung kamu bangun ini dengan anggaran sebelum langsung dia bangun rumah-rumah papan. Setelah rumah-rumah papan sudah bangun dan itu 2006, maka desa Podena langsung dia bangun. Dia sudah mempersiapkan pemekaran kabupaten Kampung Rotea ini. Dengan dasar itu, maka Bupati Sarmi memberikan surat penunjukan kepada Bapak Leonard Udwas untuk menjadi salah satu PJS di Kampung Rotea. Dan Bapak Leonard Udwas langsung naik memimpin kampung ini sebagai kepala kampung. Saya tetap sebagai kaur pemerintahan waktu itu. Sudah kita jalan mulai dari situ. Tapi definitifnya tahun berapa ya? 2013 baru kami definitifkan di kampung ini. Jadi bapak-bapak dari Koramil perlu tahu bahwa kami masyarakat Ures Mandir memang masyarakat yang baru. Belum pernah berkampung sendiri. Hitung tahun yang tadi saya baru hitung itu. Hitung itu sudah. Gereja belum, pemerintah belum, kemudian anak-anak yang kalau lihat kita mungkin ada salah pergunakan anggaran dana desa. Memang jelas karena kita ini orang baru. Belum pernah kita ini, terus belum ada pelatihan-pelatihan khusus buat kita yang secara detail buat kita. Agar kita bisa mengerti tentang pengelolaan anggaran. Kemudian anak-anak kita yang baru berpendidikan dasar ini, mulai dari TK TK sampai ke SMA dan perguruan saja belum ada.
Baru tingkat SMA ya mungkin ada berapa orang di sini, di kampung ini. Seperti itu. Dan ke depan mungkin misalnya kami punya anak-anak ada ingin jadi tentara, jadi PNS, apa saja. Tolong penyampaian sedikit dari kami, masyarakat Kampung Rotea. Terima kasih banyak atas kehadiran Sama-sama. bapak-bapak dari anggota kami dari Koramil, keamanan kami. Terima kasih banyak. Baik, saya tambahkan sedikit Pak ya. Ya, Pak Desa, Pak ini ketua apa? Kak Rum tadi sudah sampaikan panjang lebar sejarahnya bagaimana sehingga terciptanya kampung di sini. Hanya pesan satu dari kami selaku aparat teritorial, apabila kami lewat di sini, berarti Bapak warga saya juga adanya Bapak. Jadi jangan ragu-ragu tegur kami, sapa kami, supaya kita bisa untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.